Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Ramadhani, asal sekolah dari SMP Negeri 6 Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita rakyat dengan tema kerja keras dan kejujuran adalah kunci kehidupan, dengan judul Asal Usul Garam Madura. Cerita ini diawali dengan Joko, sang nelayan muda yang merasa lelah karena di desanya itu semua makanan terasa hambar. Namun pada suatu hari di dalam mimpinya, ia bertemu dengan Nyi Laut yang kemudian memberinya tantangan. Akankah Joko mampu menyelesaikan tantangan yang diberi oleh Nyi Laut? Demikian cerita singkatnya. Dan pada cerita ini, saya juga akan berinteraksi dengan penonton. Demikian, terima kasih. Konon, teman-teman, dulu di Pulau Madura ini belum ada yang kenal sama rasa asin. Semua makanan itu hambar, tidak ada rasa. Hingga pada suatu ketika hiduplah sang nelayan muda bernama Joko. Ikan segar, ayo dibeli, Bapak Ibu, ikannya masih segar. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Ikannya kayak kapas, hambar, hidupku hambar. Joko menyadari bahwa ikan yang dijualnya itu sangat hambar, hampir tidak ada rasa. Namun, pada suatu saat, Joko si nelayan muda bermimpi. Joko, jika kau ingin desamu tak hambar lagi, maka temui aku di pantai Lombok saat bulan purnama. Siap nih, tapi teman-teman, aku takut gelap. Mau temani aku ke pantai? Kalau mau, ayo tirukan suara ombak. Siar! Dicoba ya, ayo, siar! Wah, rame. Terima kasih. Joko pun akhirnya pergi ke pantai Lombok untuk menepati janjinya dengan Nyi Laut. Nyi Laut, mana janjimu? Aku datang. Sabar, Joko. Tapi, apakah engkau sanggup? Kau harus merelakan 3 hal agar desamu tidak hambar lagi, yaitu keringat, kerja keras, jujur. Apakah kau sanggup? Aku sanggup, tapi bagaimana caranya? Panggil angin timur. Tapi angin timur hanya datang jika dipanggil oleh bantuan anak-anak Indonesia. Nah, teman-teman, bantu Joko yuk dengan cara panggil angin timur. Kalau aku bilang angin timur, kalian jawab wush. Dicoba ya, angin timur. Wush. Kurang kenceng. Ayo sekali lagi, angin timur. Siu, aku datang.
Bagaimana caranya angin timur? Ya, jika kau tidak ingin desamu mengembang lagi, maka rendamlah air laut dengan keringatmu selama 7 hari 7 malam. Apakah kau sanggup, wahai nelayan muda? Aku sanggup. Joko pun akhirnya mulai bekerja pada keesokan harinya dengan membuat petakan-petakan di halaman rumahnya dan mengambil air laut pada pagi hari. Pada hari pertama, Joko bekerja menuntut air dari pantai ke rumah. Aduh, berat sekali. Air laut ini sangat berat. Mumpung Joko lagi kesusahan nih, ayo kita bantu semangatin dong. Dengan cara bilang, Joko semangat. Ayo sama-sama, Joko semangat. Pada hari ketiga, Joko terkena panasnya matahari. Aduh, panas sekali. Matahari lebih panas daripada hari-hari biasanya. Dan akhirnya pada hari ke-7 Joko pun melihat hasil yang dia dapatkan di petakan-petakan yang ada di halaman rumah. Loh, airnya hilang. Hilang kemana? Tapi apa ini putih-putih? Asin. Ini asin. Akhirnya tidak hambar lagi. Hidupku sudah tidak hambar lagi. Ini asin. Itu garam, Joko. Keringat, kejujuran dan kesabaran itulah yang mengubah air laut menjadi emas putih. Maka sebarkanlah ke seluruh Indonesia. Keesokan harinya pun Joko langsung menyebarkan garam tersebut ke desa-desa terdekat dan juga pada tetangga-tetangga yang ada di kampungnya. Ini Pak, ini Bu, ini garam asli Madura. Silakan dicoba. Ini dapat membuat makanan tidak hambar lagi. Dari sate Madura ke soto Lamongan ke rendang Padang. Dan pada akhirnya di desa si Joko tidak merasakan rasa hambar lagi. Nah, dari cerita ini kita itu bisa mendapatkan pelajaran bahwa keringat dan kerja keras akan menjadi garam kehidupan yang menuntun kita melewati jalan-jalan berliku yang ada di kehidupan ini. Dan sejak saat itu orang Madura terkenal pekerja keras dan putih seperti garam. Asin, putih, tapi bikin semuanya jadi enak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.